Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Hey Sobat Nganu, jangan lupa buat dengerin Balado Onggok Si Anak Durhaka, serial drama komedi dari Spotify dan Podcast Mas Asia Network. Setiap hari Selasa dan Jumat, cuma di Spotify. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimi Sostiam, jadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian. Apa kabar semuanya? Wah, sekarang kembali lagi di hari Senin seperti biasa bersama narasumber terpilih. Dan di sore hari ini gue di rumah tercinta di Podcast Mas Asia Network dengan seorang wanita cantik yang tidak bisa disebutkan namanya. Sayang sekali. Aduh, boleh saya hai nggak? Boleh dong. Hai. Ini biar nyaman ya, biar nyaman. Manggilnya apa nih? RF aja. RF, nggak sayang aja ya. Takut gue yang dilabrak. RF aja ya. RF. RF ini Raffi Ahmad bukan. Maaf. Bercanda. Iya. Jadi so far umurnya berapa kalau betul? Tahun ini 23. Tahun ini 23. So far kesibukan lagi apa? Kesibukan? Kerja biasa aja. Kerja biasa aja. Enak kerjanya? Enak banget sih. Kerja di mana kalau boleh tahu? Kerja di salah satu klub di Jakarta. Oh, iya. Utara, Selatan? Pusat. Oh, pusat. Boleh spill nama klubnya nggak sih? Jangan ya. Jangan. Di sana jadi apa emang? Di sana jadi LC. Oh, LC itu singkatan dari Ladies Club atau Ladies Competition. Ladies Competition. Maksudnya gimana tuh regulasinya? Jadi dia itu kayak kerjanya cuma duduk nemenin minum aja gitu. Everyday atau? Enggak sih, tergantung. Jadi dalam satu bulan itu ditarget kayak harus berapa hari kerja. Jadi enggak selalu harus tiap hari kerja kan. Kalau tiap hari kerja bisa meninggal. Mabok mulu dong gue. Mau meninggal. Tapi kalau ngomong soal mabok, minuman apa yang paling suka? Yang paling suka minuman Martel kayaknya. Martel, whisky ya? Kenapa ya? Martel itu brandy bukan sih? Apa itu apa? Yang brandy. Brandy ya? Brandy. Whisky lo gak suka? Whisky suka sih. Biasanya kalau minum dari jam berapa ke jam berapa sih kalau kerja kayak gitu? Kalau kerja kayak gitu nggak ditentuin. Kalau nggak ditentuin? Atau biasanya kalau kayak gitu karena emang lagi ada jadwal aja, atau emang kayak ibaratnya kan kalau sekarang garis besar kayak PR ya, yang kayak ayo dong minum di sini gitu kan? Iya nggak sih? Kalau PR itu dia lebih ke kayak ngundang orang buat nginvite orang buat datang ke si klub ini. Kalau aku ini memang kerja di situnya gitu. Oh, udah lama. Kalau kerja di klub itu udah sekitar 2 tahun ya. Sebelumnya jadi apa emang? Atau ada kegiatan lain? Sebelumnya ada kegiatan lain. Apa tuh? Coba gue tebak ya. Kayak sih dari body-bodinya model sih. Modeling terus turun ke situ. Karena modeling lebih gimana ya? Modeling kalau ada job baru kerja, kalau itu lebih jelas gitu loh. Lebih jadi suka yang jelas ya? Suka yang jelas-jelas lah. Tapi kalau dari model basicnya dari mana emang? Kalau model itu kan biasanya kita itu ada job dia baru kerja gitu kan. Enggak menentu dalam 1 minggu ya, mungkin beberapa kali. Tapi kalau kerja di klub ini kita cuma seminggu paling dikasih libur 2 hari doang. Oh, capek juga ya. Lumayan capek tapi happy gitu. Karena itu basic gue suka mabok, gue suka clubbing. Itu emang apa lagi yang bikin suka? Yang suka apa lagi? Yang bikin suka ya dapat duit. Itu tidak munafik. Benar gak? Tapi lu ini kan model masih satu frekuensi sama yang namanya syuting atau acting. Lu syuting juga kan? Syuting ada juga, cuma buat kalau lagi bete doang sih. Lagi bete ya. Butuh tete maksudnya. Perannya apa emang? Perannya
Pasti dikasih peran ya pelakor juga. Tapi ini guys ya, ini nggak ada videonya sih, sayang juga. Tapi karena ini anonimus juga, ini kalau gue bisa gambar, ini emang cocok banget untuk jadi pelakor. Iya, kata produsernya gitu. Ini muka-muka pelakor, udah ini pelakor aja. Jelas. Oh, kesini nunjuknya. Asik juga. Tapi kalau untuk model sendiri biasanya untuk brand-brand apa? Atau biasanya model kan ada kayak model untuk ketika Brand baju, dress atau long dress gitu. model dewasa kak? Majalah dewasa gak berani. Kenapa? Nanti orang rumah lihat. Agak privacy sih. Tapi orang rumah tahu. Lo kan kerja di klub. Orang rumah tahu. Orang rumah nggak tahu. Nggak Itu tahu. yang gue tutup. Lo tinggal sendiri berarti nih. Tinggal sendiri lah. Nanti kirim alamat ya. Boleh lah. Abis ini nanti aku follow Instagram kamu. Kalau nanti malam-malam tiba-tiba ngechat, jangan heran. Aduh anjing gue ngerasa banget ya. Aduh ini mabuk nih. Mabuk kenyataan. Tapi so far lo jadi udah kerja di klub sudah 2 tahun lah Pak ya. Udah 2 tahun. Kenapa bisa jadi LC? Salah satu faktornya itu karena broken home. Orang tua gue cerai dari gue kelas 5 SD, terus dia nikah lagi. Di situ kayak ngerasa apa? Ya bokap nyokap atau yang nikah lagi? Nyokap. Oh nyokap. Okay. Nyokap. Bokap sampai sekarang belum nikah lagi. Lo ikut siapa? Nyokap. Oh nyokap. Oke terus? Terus di situ ngerasa kayak gimana sih yang namanya didikan nyokap sama bokap beda kali ya. Terus nyokap gue nikah lagi sama yang sekarang ini, gue ngerasa tertekan gitu. Tertekan? Iya, dari finansial di segala macam, yang namanya wanita pasti tahulah ya kebutuhannya seperti apa gitu. Terus Selain biologis butuh duit. butuh duit, butuh perawatan kan, pengen ini, pengen itu gitu kan. Sedangkan orang tua gue nggak bisa ngasih sepenuhnya gitu. Jadi akhirnya mengharuskan ini inisiatif gue sendiri. Ya udah gue ke Jakarta, gue cabut. Tapi orang tua nggak tahu kerja seperti ini gitu. Tapi lu berarti lu merantau? Perantau. Dari mana? Perantau. Asli gue Bandung. Oh Bandung. Bandungnya mana? Bandungnya ada lah, salah satu di Bandung. Kan enak ya kalau ke Bandung tiba-tiba ngubungin dia. Boleh lah. Atau tiba-tiba kosong nggak? Haus. Tapi lu itu nggak apa? Lu berarti selesai SMA langsung kerja atau lu sempat kuliah? Kelas 2 SMA itu cabut ke Jakarta. What the fuck? Berarti lu nggak selesai sekolah Nyelesainnya tuh di Jakarta? di Jakarta paket. Paket C. Ah, Wow, gila lu struggle juga ya. Wah, parah. beringas lah. Apanya nih? Jadi penasaran. Dan apa yang lu dapat di pekerjaan lo sekarang? Kenyamanan kah? Bener-bener kayak punya hidup sendiri aja. Apa yang gue mau tuh tercapainya tuh di sini. Dari kebutuhan finansial, keinginan gue. Yang pasti cewek itu banyaknya tuh keinginan ya dibanding kebutuhan, beda gitu kan. Kalau kebutuhan ya cuma sekedar makan udah butuh. Kalau keinginan pengen mobil lah, pengen rumah lah, pengen inilah, pengen itulah Tapi gitu. lu udah dapet semua ya? Alhamdulillah sih so far dapet ya Cukup dari sana? dari si pekerjaan ini. Serius? Cukup. Serius? Gila. Gue kaget cuy. Gue ngerasa jadi host FWB gue ngerasa kayak miskin gitu ya. Jadi kayak anjing apa gue jadi berubah profesi. Laku gak ya gue? Dan tapi gue salut sih, dengan lu yang struggle lu bisa mau mencoba untuk nge-push diri lu untuk keluar dari Itu. ketidaknyamanan Tapi itu. apa ya, di balik penghasilan yang memang memuaskan juga pasti gue juga ada sisi lain yang mental juga sih ya, kayak ada nggak enaknya kan, resikonya. Resikonya apa biasanya? Ya sakit, belum lagi Oh kerjanya malam ya? malam kan. Sakit apa nih? Sakit hati. Sakit hati. Sakit hati dilabrak bini. Aduh, jadi kamu ini lagi menjalin kisah dengan seseorang atau gimana? Track recordnya gimana? Yang namanya kerja di klub, nggak mungkin dia itu nggak diangkat oleh seseorang
kayak pengusaha lah atau salah satu orang penting pejabat lah gitu, diangkat dari dunia itu. Makanya dia bisa menghasilkan apa yang dia mau tuh dari situ. Udah berapa lama kalau boleh tahu? Udah 2 tahun, 2 tahun kerja, 2 tahun sama dia, 2 tahun kerja vakum diangkat sama dia. Nge-approach gimana sih, gue pengen belajar gitu kan? Ya udah, Misalkan gue ya nge-approach gimana? Kamu mau nggak? Kayak gitu nggak sih nawarnya? dia cuma ngomong gini, dia tahu gue kerja mulu nih. Terus ya itu pintar maininnya gitu. Gue yang ngomong main ya, apa dulu nih? main bahasa dong. Oh, main bahasa. Ini kan udah ngocok-ngocok aja nih si anjing nih. Jago, ada basic. Iya, ada basic. Jago bahasa. Main bahasa gitu. Biasa buaya betina kan. Jadi Ya. kamu ini salah satu buaya betina ya. Ngegodanya gimana coba? Ngegodanya ya ngomong gitu ya, aku sakit kerja mulu gitu. Akhirnya dia bilang ya udah aku tebus kamu dari kerjaan. Terus aku juga punya persyaratan. Aku kerja sekian puluh juta dalam 1 bulan. Lu juga harus gantiin itu, dan kemauan gue ini itu lu turutin gitu. Dan dia sanggup. Dan dia sanggupin. Itu yang bikinnya tuh dari situ. Makanya Jadi sekarang udah nggak deal sih, atau udah literally kayak ya udah gue nggak itu. tapi memang basic gue suka banget clubbing ya. Jadi diam-diam gue juga masih kerja. Diam-diam gue Apakah nyari yang kerja. lain? Pasti kalau yang ini udah ngedown. Kalau cewek kayak kita tuh harus punya kakinya tuh banyak. Oh. Ketika yang satu ini udah misalkan kurang duitnya, kurang ya kan sesuatunya, ya udah cari yang lain, ada yang lain lagi gitu. Aduh. Lepas yang ini ada yang lain lagi. Cadangannya banyak kayaknya nih. Harus banyak. Abis ini ada yang nelfon gak nih? Abis itu kemana nih? Perkuat pusat perbanyak cabang. Perkuat pusat, perbanyak cabang. Tapi so far cabangnya udah berapa banyak? 4. Oh, 4. tarik nafas gue. Tapi kalau lu kayak gitu lu pakai hati gak sih? Kalau gue dibilang baper sih ada. Pasti Sama ada lah dari yang keempat namanya. ini deh, dari keempat ini gitu. Kalau gue yang keempat ada satu yang benar-benar pakai hati, karena memang dia nge-treat gue juga baik, ngehargain gue. Kalau yang ketiga ini enggak. Why? Lu Dia butuh nge-treat-nya- gue butuh duit lu, udah gitu doang. Dia biasanya kalau butuh ngehubunginnya gimana ya bang? Ya udah, aku mau ketemu, oke gitu. Cuma dia tanggung jawab finansial gue gitu. Aku mau ketemu. Dari Ya udah ketemu. Wah, anjing. Enak juga ya. Tapi lu pernah bentrok gak sih? bentrok gimana? Ya misalkan ada 4 nih, semuanya pengen ketemu cuy. Ya itu pasti, itu yang bikin gue bingung sendiri. Serius? Itu sering terjadi. Paling banyak sehari berapa? Sehari pasti gue jadwalin. Yang satu minggu ini yang ke satu, minggu kedua yang kedua, minggu ketiga yang ketiga. Nah nanti minggu yang keempat, Ya udah. karena dia memang di luar kota kan, jadi itu bisa diatur lah gitu. Asik ya. Terkecuali kan memang si istrinya pun ada di sini, jadi dia juga nggak bisa lama-lama gitu. Kalau misalkan yang pertama datang cuma buat makan dan ketemu gue, nanti gue temuin yang kedua gitu. Tapi biasanya emang ketemu buat makan doang atau ada yang lain sih? Pasti ada yang lain lah. Contohnya gimana? Contohnya, Pikiran saya kemana-mana. contohnya itulah. Yang penting yang enak-enak aja lah gitu. Enak-enak ya. Jago nge-handle, jago nge-manage kayaknya nih. Handle punya basic ya. Basicnya dari mana sih? gitu. Basic itu dari pengalaman. Berarti learning by doing banget ya. Pengalamannya gimana? Dapat dari zaman SMA atau kuliah? Atau Semenjak gue kerja aja. Semenjak atau gue enggak kayak yang samping-samping udah ngajarin gitu ya. Lo udah punya senior gitu gak sih kalau di dunia kayak gitu ada? Kalau dunia kayak gitu persaingan. Oh, Jadi fuck. senior, Anjing, nggak ada senioritas itu dia bukannya ngasih pelajaran, bimbingan, justru dia tuh kalau ke anak baru tuh yang ada kayak iri gitu loh. Dunia kayak gitu persaingan. Oh. Gue kira tuh kayak ada senior yang ngajarin lo untuk kayak gini loh. Salah satu pasti ada, tapi nggak semua. Jadi mereka tuh kayak seniornya tuh kayak takut kalau misalkan nanti gue tuh lebih dari dia gitu loh. Jadi nggak ada ajaran nanti kamu tuh kalau misalkan ke gini tuh begini, kalau kerja begini gini, nggak ada. Jadi gue benar-benar terjun sendiri. Gue belajar dari pengalaman gue sendiri. Gila. Gitu. Tapi so far lo nyaman ya kayak gini? Nyaman, cuma Ada nggak kayak kepinginan kayak anjing gue udah gak capek kayak gini? banget. Makanya
udah 3 bulan terakhir gue kan kursus kecantikan kayak sulam alis, eyelash gitu. Karena gue pikir dunia seperti ini walaupun ya uangnya lumayan, tapi kan namanya uang setan kan ya. Dan gue juga badan gak mungkin terus-terusan gitu loh bisa kerja seperti ini. Jadi ada pemikiran ya udah kerja yang lain gitu, buat keluar dari dunia seperti ini gitu. Bikin salon ya nggak? Modal udah ada ya Bikin nggak? salon. Jadi tuh visioner juga ya. Kerja kayak gini ngumpulin duit secara tidak langsung untuk membuat sebuah pekerjaan untuk yang masa baru depan nantinya. juga, kayak Gila. gitu. Lo ada rencana punya anak? Punya anak, rencana pengen sih nanti, tapi nantilah. Belum ada kepikiran nikah ya? Belum ada kepikiran nikah, pengen bener-bener punya usaha, punya duit yang banyak sebanyak. Kalau kaya jangan tanggung ya. Kalau kaya jangan nanggung. Enggak, kalau nakal jangan nanggung, nakal yang menghasilkan. Kalau menurut gue kayak gitu. Oh wow, ini keren nih. Kalau gue sih gitu. Jadi nakal boleh tapi goblok jangan ya. Jangan. Jangan mau di. Apalagi cinta-cintaan yang cuma ditidurin gratisan itu jangan banget. Pelajaran banget nih. Cinta-cintaan tidur-tiduran yang gratisan. Yang Tapi menghasilkan. pertama kali lo for the first time having sex lo gimana? Pasti lo dengan cinta kan? Enggak cinta. Itu gue mabok, gue minum. Karena gimana sih yang namanya kita harus berhubungan terus kita nggak cinta gitu loh. Itu ngerasa terpaksa. Abisnya gue juga nangis. Gue nangis kayak iya begini banget ya gitu. Gue nggak suka gitu. Tapi akhirnya kesini makin kesini karena ada nyaman. Oh ya udah gue jalanin, gue bisa. Enak ya? Enak. Jadi pada intinya nyaman kan? Nyaman. Dulu. Nyaman. Jadi pas lagi nganu enak. Jelas. Tapi makin kesini ya udah style gila aja. Yang gue cari, yang gue target ya itu gitu. Money. Lo udah kayak pengen nyari kekuasaan gitu gak sih? Maksudnya? Kan kalau cowok kan udah pasti harta tahta wanita kan. Lo udah dapat harta misalkan, lo nyari kekuasaan gak? Tapi ada gak sih kaget gak sih lo kayak ya anggaplah kayak ada seorang pejabat gitu kan yang apa lo apa dari 4 kriteria ini ada seorang pejabat dari Ada. Ada, itu ada. keren anjing. Itu ada. Lo kaget gak apakah emang udah tahu gitu? Emang dia pasti udah punya istri misalkan gitu. Gue tahu lah itu udah punya istri, pasti gue tahu. Cuma di dunia kayak gitu setiap gue kerja yang nemunya tuh itu seorang pejabat, seorang anggota apa. Ada aja. Jadi yang hal-hal kayak gitu udah ya udah bener-bener udahlah biasa ya. dari kalangan artis atau pejabat atau apa itu tuh ada aja. Artis ada? Ada. Yang coba ngontak lo? Hah? Yang ngontak lo? Ada. Siapa ya? Yang pernah satu room sama gue itu ada. Makanya tuh gue yang kayak mau artis, mau dia tuh siapa, mau itu siapa, ya memang mungkin semua orang butuh hiburan seperti itu aja. Jadi lo emang benar-benar bisa ngehibur sih ya? Memang penghibur, tapi yang ngehibur diri gue juga nggak ada. Tapi lo emang nggak dari mereka ini nggak ada ya? Lo nggak ngerasa kayak terhibur gitu kan? Lo pasti juga menikmati kan? Menikmati. Kesenangan itu, ya emang mungkin senangan selesai, tapi ya gimana? Pasti lo terhibur kan? Terhibur. Tapi kayak ya udahlah ya. Dan Iya ya udahlah, terima gitu aja. lo kan tadi sempat mention bahwa lo pengen nikah kan? Lo takut nggak sih ketika nanti suatu saat Ada yang gue your takutin. husband seperti ini gitu? Ada yang gue takutin kayak gitu. Lalu lo gimana ngambil antisipasinya? Antisipasinya gimana ya? Makanya itu yang bikin gue takut sama laki-laki itu seperti itu. Ketika seorang laki-laki memiliki banyak uang, pasti memiliki banyak wanita kayak gitu. Jadi ketika gue nanti menikah, ya kalau misalnya suami gue selingkuh, ya gue juga selingkuh gitu aja. Nanti gue kasih nomor gue. Hubungin aku aja. Gak bercanda. Jadi lo ada emang lo ya sebenarnya semua juga manusiawi sih ya, kayak ada Manusiawi. rasa takut tuh pasti gitu kan. Banget. Cuman ya gimana ya, gue nggak bisa menyalahkan sebuah aturan ketika lo memilih jalan ini juga, karena this is your life dan ini adalah jalan yang lo ambil gitu, dan pasti penuh dengan konsekuensi, karena kerja kayak gini nggak gampang loh. Gak gampang. Pasti banyak orang sekitar yang kayak ngapain sih lo kayak gini gitu. Gila. Iya cuma kan Tapi lo gimana? Mental berarti mental lo tuh harus kuat banget, mental, harus kuat mental. Dan lo tadi sempat mention bahwasanya lo pernah dilabrak. Pernah. Itu gimana ceritanya bisa ketahuan? Gue diteror, gue dilabrak sama bininya segala macem. Itu ngerasain, itu udah pernah. Terus si suaminya gimana? Ya suaminya tetap nyari gue juga. Itu sih parah banget kan. Jadi ini Tapi apa namanya, gue kerja kayak gini, tapi ada inisiatif bahwa pikiran gue kerja tetap
cuma buat kerja gitu, pacaran sama suami orang, apa yang gue tuju itu udah. Tapi jangan sampai merusak rumah tangganya, karena gue juga bakal berumah tangga. Kalau pikiran gue seperti itu. Make sense. Kayak Tapi gitu. apakah sebenarnya kalau kayak gini yang salah itu siapa sih? Gue secara garis besar gitu ya. Dibilang salah, nggak salah, tergantung siapa yang menilai dan melihat si profesi inilah. Tapi kalau misalkan dilihat, ya duit setan, oke, salah. Terus tapi kalau nanti at the end of the day kejadian lagi, apakah mereka ini bakal cerai atau berusak juga rumah tangganya, atau tetap Itu. bisa berjalan gitu loh? Itu makanya gue selalu ngomong sama cowok-cowok gue ini, gue bilang, lu punya cewek di luar nggak apa-apa, yang penting tetap harus tanggung jawab sama keluarga lu tetap harus baik-baik aja. Karena memang gue juga diajarin, maksudnya kayak mindset gue kerja seperti ini, tapi jangan sampai merusak rumah tangganya mereka kayak gitu. Itu makanya. Gila, ini pelajaran ya. Pelajaran buat orang-orang ya. orang-orang yang sama seperti gue. Tapi gue yakin setiap perjalanan itu, lu sekitar pasti kan udah hampir 2 tahun ya kan. Udah 2 tahun. Pasti lu ketika lu punya feeling terhadap seseorang, lu pasti punya rasa timbulnya sebuah obsesi gitu untuk memilikinya dia Untuk seutuhnya. memiliki Lu pernah itu nggak? yang bikin banget, itu yang bikin gue galau, gue pasti nangis, tapi gue sadar dia tuh milik orang lain gitu loh, dan gue tuh di sini cuma sebagai simpanan gitu, Oke, kayak gitu. make sense. Gila, lu nangis, tapi orangnya tau nggak? Atau lu bilang ke orangnya? Orang itu gue nahan Berarti lu nyimpan sendiri ya? itu. Di siapa tahu orangnya denger ya kan? Tapi lu siapa tahu Kalau orangnya denger, siapa tahu abis ini ada masuk lambe turah, ada yang serai, bahaya. Anjing. Berhubung nih ya, ini kan sekarang lagi di Overt FWB, di FWB Podcast. Lu pernah gak sih FWB-an? pernah. Oh, jadi gimana bisa FWB-an tuh gimana? Dengan teman sendiri kan ya pasti ya? Ya terjalin karena nyaman gitu aja. Biasanya gara-gara mabuk atau gara-gara apa? Clubbing gitu kan, terus merasakan sesuatu, ya udah jalanin aja. Sesuatunya apa ini? Sesuatunya ya itu alkohol yang berbicara. Emang ya, kadang kalau udah minum tuh gatel gitu kan. Gatel. Pengen digaruk gitu ya. Pengen digaruk. Gila. Tapi so far ya, dari pekerjaan ini dan dari cerita lo pasti nggak lengkap rasanya kalau nggak ngebahas tentang sex life lo. Dari segi posisi deh, lo paling suka gaya apa emang? Gaya selalu gue di atas lah. Lo yang ngatur ya. Gue yang ngatur. Terus selain itu dari trik-trik tertentu gitu. Lebih seringnya gue di atas sih ya. Lebih seringnya di atas. Di atas. Tapi lo lebih mendingan durasi atau skill? Skill kalau gue. Why? Karena kalau skill biar gak monoton aja gitu. Bisa ganti-ganti Kalau kayak. durasi misalkan dia durasinya misal 1 jam tapi monoton cuma gini-gini doang, cuma dia atas bawah doang, itu juga kayaknya nggak enak gitu loh. Iya sih. Kayak gitu. Tapi lebih enak gimana nih ya ngomongnya nih? Lebih enak pakai ekonomi atau enggak? Lebih enak enggak lah. Keren. Tapi ya, ini buat sobat nganu denger ya, pakai ekonomi itu wajib gitu loh. Iya. Tapi ya udah, itu pilihan lo. Dan yang Tapi ya, nggak semua orang, memang maksudnya kalau gue punya pacar itu dari si pacar-pacar gue ini tuh satu ada yang memang dia tuh nggak make kondom gitu. Dan itu gue juga gak munafik, itu yang gue pakai hati itu yang pertama itu. Kalau yang lainnya selalu pasti harus, karena kan mentingin kesehatan juga kan ya, benar, kayak benar. gitu. Jadi pakailah pengaman, biar aman. Biar aman. Tapi lu ngambil KB ya sih? KB, Ya, untuk mencegah. Iya, mencegah dini. mencegah lebih baik Tapi daripada lu- mengobati. Tapi lu pernah kejebolan nggak dulu? Dulu pernah. Oh pernah.
Gimana ceritanya? Gak tahu ya, tiba-tiba dia itu sama yang pertama ini dia jebol kan. Gue juga nggak tahu, tapi bawaannya kenapa gue pengennya tuh makan gitu kan. Terus bawaannya tuh kayak pengennya tuh shopping mulu, gak bisa tidur. Tahu-tahu ternyata gue ini. Nah terus gue mabok. Dia kayak pendarahan gitu. Aku jadi ngilu ya. Tapi lu dari sana dan lu jadi belajar ya. Banyak banget pelajaran. Walaupun di usia yang masih muda, cuma ya alhamdulillah banyak pelajaran. Gila. Ini pelajaran sebenarnya nih. Ini kalau buat sobat Kano yang dengerin nih, ambil sisi positifnya aja. Jangan ngambil sisi negatifnya. Jangan ngambil sisi enak-enaknya. Tapi lebih baik hasilnya negatif daripada positif. Positif COVID maksud gua. Tapi so far selama PPKM ya, lu udah pernah COVID atau belum? Udah. Jadi udah Baru 3 bulan penyintas lah ya, terakhir. udah lepas lah ya, aman ya. Alhamdulillah. Udah sembuh ya kan. Udah sembuh. Terus PPKM jadi jatah lancar atau lebih banyak? Jatah berkurang ya dari yang pertama katanya ya, karena dia juga dipotong jatahnya, apalagi dia di luar negeri. Dipotong jatah, tapi masih ada kaki 3. Kakinya 6 dong, kan udah 3 orang. Kaki yang ketiga selalu support ATM yang gold, yang black, yang biru itu semuanya udah support. Jadi ya udahlah, tenang. Money. Tapi lu sebagai wanita juga nggak munafik ya, karena Gak ya munafik. yang dibutuhkan adalah ya itu. Ya itu. Dan jadi kayak ya udahlah. Dan sangat amat menikmati. Gue juga kayak kalau kayak gitu juga anjing ini enak banget sih. Iya Bangsat. enak. Tapi ya Cuma kalau ngebatin juga lah. sebut nominal kali bisa kali ya. Sebutan Nominal kalau nominal bulanan atau dari semua rekening? contoh kita kalikan aja biar mereka pada mikir nih si sobat nganu anjing. Dari 1 orang dulu deh sebulan. 1 orang sebulan dia karena gara-gara koronce ini ya. Dia itu cuma ngasih 20 Sebulan. Itu belum termasuk uang apartemen, uang shopping, cuma buat makan. Dari yang satu. Yang kedua dia itu ngasih sekitar 30 udah termasuk apartemen. Yang tadi yang kedua ya. Yang ketiga, kalau yang ketiga 15 lah. Masih ada opportunity, ambil aja bos. Masih lumayan lah ya, Iya, daripada mati buat, banget. buat perawatan ya. Buat perawatan, beauty is pain kan. Semakin wanita cantik semakin mahal. Iya. yang terakhir? Yang terakhir itu, kalau yang itu aman. Gimana nih? Aman kalau yang itu. Tidak ada potong-potongan. Di atas si mereka bertiga itu. Wow. Kalau yang gitu. Gue jadi speechless gitu kan. Aduh, gue jadi pengen gadun anjing. Jangan jadi gadun, jadi simpenan aja. Kayak nanti kenal. Kalau jadi gadun yang biayain. Jadi guys tuh, dengar admin aja gue disuruh jadi simpanan. Tapi gue ada bibit-bibit gak menurut lo? Gue jadi simpanan. Ada bibit lah. Semuanya bisa kalau mau mencoba. Aduh anjing gila. Kita cukup kali ya. Gue nih takut keterusan. Takut Kegoda. bukan kegoda, takut apa namanya kayak iya jadi terlena dan jadi tawar menawar gitu habis ini. Jadi takut gue. Jadi lo ada kesimpulan gak? Pesan deh buat mereka pendengar. Pesannya sih kalau memang yang mendengar itu cewek seperti aku, kerja seperti aku, pesannya jangan sampai merusak rumah tangga. Karena kita bakal rumah tangga juga gitu. Cukup target apa yang kamu mau, setelah dapat udah gitu aja. Mikirin masa depan dan jangan terus-terusan hidup di dunia malam karena nggak bakal ada ujungnya gitu. Dunia fana. Gila. Menurut aku sih. Wah gila sih ini
Pokoknya gue terima kasih banget nih sama RF ya. Gue I want to say thank you, lo udah berani speak up di FW Podcast, sudah meluangkan waktunya. Mau mention nama lo dan suruh follow Instagram lo, tapi tidak bisa. Ini privilege untuk admin aja. Bisa buat adminnya aja nanti. Oke, terima kasih sobat kalian semua yang sudah mendengarkan FW Podcast pada hari ini. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue di @overtvb. Yang mau kirim cerita boleh langsung ke @FW Podcast. Terakhir kata di sini gue Mimin pamit bersuara dan RF juga pamit. See you dan See you, thank you. Bye-bye. Bye.